Macam ditanyain, ini kenapa sih, ini kenapa sih, ini kenapa sih. Suatu hal yang menurut kita udah jelas nih jawabannya, tapi dia tanya juga kenapa dia bertanya. Bukan karena dia tidak tahu, tapi karena dia punya rasa ingin tahu yang besar banget gitu. Jadi di balik pertanyaan itu ada rasa ingin tahu yang besar. Nah, itu ciri-ciri anak kreatif. Nah, untuk anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan Bunda, ketemu lagi dengan saya Kak Eka Wardana dari Rumah Pensil Publisher. Nah, Ayah dan Bunda, sekarang kita coba lihat nih apa sih ciri-ciri anak kreatif. Kan hampir kita semua orang tua pengen anak kita jadi anak yang kreatif, ya kan? Kenapa? Karena biasanya orang kreatif itu di masa depan dia akan punya peluang lebih sukses, lebih besar dibanding orang yang kreativitasnya rendah. Tapi masalahnya begini, apakah kalau kita bicarakan ciri-ciri kreativitas seorang anak, apakah ada anak yang nggak kreatif? Kalau menurut saya, semua anak itu dilahirkan kreatif sebetulnya. Tetapi memang ada anak-anak yang punya potensi atau menunjukkan ciri-ciri kreativitas yang lebih besar dibanding anak-anak lain. Nah, apa saja nih kita pengen tahu apa saja ciri-ciri anak yang lebih kreatif dibanding anak-anak lain. Nah, kita ulas sedikit 5 hal saja ya, 5 ciri kreatif walaupun sebetulnya banyak. Nah, pertama, anak yang lebih kreatif dibanding anak yang lain adalah anak yang suka menghubungkan hal yang kelihatannya nggak nyambung gitu, tapi jadi sesuatu yang keren. Kayak misalnya gini, ada selop, ada lukisan, nih nyambungnya gimana ya? Akhirnya dia punya ide nyambungnya adalah selop itu dibikin lukisan. Jadi di selop ada lukisan dari cat air, dari cat poster sehingga dia bisa jual dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh anak kreatif. Dia bisa menghubungkan hal yang tidak nyambung, A dengan Z misalnya, tapi jadi sesuatu yang harmoni. Nah, itu menunjukkan bahwa dia tingkat kreativitasnya tinggi. Nah, kalau punya anak seperti ini, Ayah dan Bunda, dijaga baik-baik kreativitasnya ya. Kemudian yang kedua adalah anak itu punya banyak banget ide dan problem solving problem, dia menjadi problem solver, Ayah dan Bunda. Jadi dia punya banyak banget ide. Mah, aku punya ide begini, aku punya ide begini, Pak, aku punya ide begini. Nah, kadang-kadang orang tua pusing dengernya sehingga bilang, udah deh kamu jangan banyak ngomong gitu ya. Padahal sebetulnya itu adalah tanda kreativitas yang tinggi, Ayah dan Bunda, ketika dia punya banyak ide dan punya banyak solusi gitu. Jadi kalau misalnya kalau panci bocor, gimana kalau ditambal gini, Mah? Kalau misalnya ada hal yang nggak benar, gimana kalau diginiin, Mah? Gimana kalau diginiin, Mah? Kalau kamar aku pengen warnanya jadi merah, nggak perlu dicat, Mah, aku tutup aja pakai kertas transparan yang warnanya merah, jadi kamarku akan jadi merah kalau lampunya dinyalain. Itu kan dia punya banyak solusi, Ayah dan Bunda. Nah, anak seperti ini tingkat kreativitasnya tinggi. Jadi yang harus kita sebagai orang tua hati-hati adalah jangan sampai memotong atau mengkat ide-idenya tersebut dengan cara yang tidak baik gitu ya, dengan dibentak atau sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah dia menunjukkan ketika bermain, ketika berimajinasi, ketika berfantasi itu menunjukkan kecerdasan permainan. Jadi misalnya ketika mau main bajak laut, dia nggak harus punya perahu beneran untuk jadi bajak laut. Dia bisa bikin perahu dari kursi sofa misalnya didempetkan. Itu udah cukup bagi dia untuk oh, ini perahu bajak laut misalnya gitu ya. Atau ketika mau jadi main pahlawan-pahlawanan atau prajurit-prajuritan, dia pakai panci sebagai helm, kemudian pakai kain sarung sebagai jubahnya dan sebagainya. Itu menunjukkan tingkat kreativitas yang tinggi, intelektual yang tinggi, bahkan ketika dia bermain, berimajinasi dan berfantasi. Nah, kemudian yang keempat adalah anak ini dari kecil, anak yang menunjukkan ciri-ciri kreativitas tinggi itu banyak banget nanya, dan Bunda. Segala macam ditanyain, ini kenapa sih, ini kenapa sih, ini kenapa sih. Suatu hal yang menurut kita udah jelas nih jawabannya, tapi dia tanya juga kenapa dia bertanya. Bukan karena dia tidak tahu, tapi karena dia punya rasa ingin tahu yang besar banget gitu. Jadi di balik pertanyaan itu ada rasa ingin tahu yang besar. Nah, itu ciri-ciri anak kreatif. Nah, untuk anak-anak seperti ini jangan main potong-potong aja. Udah jangan nanya melulu gitu ya. Kan orang tua kadang-kadang nggak sabar, lagi sibuk atau gimana. Nah, berhati-hatilah untuk memperlakukan anak seperti ini. Jangan sampai pertanyaan-pertanyaan itu tidak dipotong dengan tidak bijaksana. Nah, biasanya anak-anak seperti ini ketika makin dewasa tetap
kebanyakan tetap mempertahankan banyak bertanyanya itu. Banyak bertanya. Jadi kritis gitu loh anaknya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, biasanya anak-anak seperti ini juga punya tingkat humor yang tajam, yang anak lain nggak kepikiran kok bisa ya hal itu bisa jadi lucu gitu ya. Ya contoh ekstrimnya misalnya kalau kita tahu lihat film Mr. Bean misalnya, itu kan tingkat kreativitasnya tinggi banget. Sesuatu yang lucon slapstick, lucon dengan gerakan tanpa kata-kata, tapi kok bisa jadi lucu banget dan sampai teringat bagi orang-orang yang menontonnya, itu menunjukkan tingkat kreativitas yang tinggi. Juga orang-orang yang melakukan stand up comedy dan sebagainya. Jadi ada 5 hal, sekali lagi ya diulang, ada 5 hal yang menunjukkan ciri-ciri anak dengan kreativitas tinggi, yaitu pertama, dia suka menghubungkan hal-hal yang nggak nyambung tapi jadi sesuatu yang nyambung gitu. Kemudian kedua, dia punya segudang ide dan segudang problem solving. Yang ketiga, ketika bermain dia menunjukkan imajinasi, kemudian fantasi yang cerdas gitu. Kemudian yang keempat, dia selalu punya banyak pertanyaan karena dia punya banyak rasa ingin tahu. Dan yang kelima, anak ini kadang-kadang punya selera humor yang nggak dipikirin orang lain gitu ya. Dan bunda. Nah, anak dengan kreativitas tinggi ini insya Allah punya potensi besar untuk bisa menjadi orang yang baik, yang sukses di masa depan. Nah, kalau ayah dan bunda punya cerita tentang kreativitas anak-anaknya nih ya, mungkin yang berhubungan dengan hal-hal yang disebut tadi, mungkin juga tidak, silahkan tulis di kolom komentar. Saya tunggu ya ayah dan bunda, semoga menjadi sharing bagi ayah dan bunda yang lain nih. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart Parents.